Bapak Ibu, para saudari dan saudara, dalam bacaan kitab suci pagi hari ini, bacaan pertama dan bacaan kedua mengingatkan kita sebagai orang-orang beriman Kristiani, rupa-rupanya kita dilatih untuk tidak senantiasa mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. Bacaan pertama demikian, bacaan kedua surat Rasul Paulus juga demikian. Kita tidak akan pernah lupa akan apa yang terjadi masa lalu, tetapi sekurang-kurangnya bacaan hari ini mengajak kita jangan secara sengaja diiling-iling terus, tidak diiling-iling saja kelingan, apalagi kalau diiling-iling terus. Baik bahwa kita masih ingat apa yang terjadi dulu, tetapi bacaan hari ini mengingatkan jundul terus diiling-iling. Atau kalau dalam bahasa kita, orang-orang yang tinggal di Jawa ini merasa ditunda-tunda terus karena kita tetap akan ingat, maka tidak perlu selalu dibangkit-bangkitkan kembali. Alih-alih kita diajak untuk menyongsong kehidupan yang akan datang, melihat peluang-peluang baru yang ada di depan. Itu bacaan pertama dan bacaan kedua. Lalu juga sambung dengan bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk tidak melihat atau ya kita tetap melihat, tetapi tidak senantiasa mengingat-ingat apa yang menjadi kekeliruan orang yang dihadirkan di tengah jemaat pagi hari ini, seorang perempuan yang kedapatan zina, tetapi diajak untuk melihat apa yang bisa dilakukan kemudian. Maka Yesus mengatakan, pergilah jangan berbuat dosa. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, dari bacaan 1, 2 dan Injil pagi hari ini kita diingatkan terkait dengan apa yang perlu kita lakukan sebagai orang beriman, apalagi yang sering datang ke gereja untuk sembahyang. Maka semoga kita tidak suka mengundang-undang kesopanan, mengundang-undang hal yang sudah lampau. Lebih baik kita merencanakan apa yang bisa kita lakukan hari-hari berikutnya. Maka itu terkait dengan bacaan-bacaan hari ini, kita diajari untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi sudah kita simak. Lalu saya akan menyampaikan saja Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan. Sudahlah yang urusan dosa-dosa sudah Anda lakukan semuanya awal bulan April yang lalu. Maka kalau ada yang masih belum mengaku dosa, silakan mengaku dosa hari-hari ke depan. Tidak perlu mengingat jadwal yang sudah keluar, tapi ya saya yakin masih ada yang mau melayani dengan untuk mengaku dosa dan kesalahan. Nah, sekarang Bapak Ibu para saudari-saudara, saya mau menyampaikan dimensi lain saja yang perlu kita lakukan sebagai orang beriman Kristiani, lebih-lebih kita yang sering kali pergi ke gereja. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu para saudari-saudara, anak-anak juga boleh jawab. Apa yang kita lakukan kalau ke gereja? Berdoa. Selain berdoa, mendengar firman Tuhan. Selain mendengar firman Tuhan, ketemu pacar. Selain ketemu pacar, ketemu mantan. Selain ketemu mantan, enggak ada gitu. Setelah ini dari yang saya. Apalagi Bapak Ibu kira-kira ketemu pasturnya, atau Bapak tugas akhir, lalu ada yang mengatakan apa itu namanya tugas ke gereja ngapain? Tugas tatip. Lalu kalau tidak tatip ya nggak bisa. Kalau tidak pun ya nggak ke gereja. Ya tidak tahu sih, mungkin ada. Tetapi Bapak Ibu tadi benar, salah satu kegiatan kita kalau kita ke gereja yang selalu kita ingat, yang selalu perlu menjadi apa itu namanya pemikiran kita setiap kali kita ke gereja adalah satu, yaitu mau tidak mau apapun yang kita lakukan ketika ke gereja, entah panjenengan itu tugas parkir, tugas tata laksana, tugas misdinar, tugas lektor ataupun kur ataupun diakon, atau Anda yang sekedar elok-elok di minggu-minggu pengumuman datang ke gereja, pasti salah satu yang tidak bisa kita lewatkan ketika kita sampai ke gereja sembahyang. Entah sembahyang itu dari awal sampai akhir atau sekali sembahyang banyak kali ngobrol, terserah. Tetapi di gereja pasti salah satunya sembahyang. Maka bacaan hari ini Bapak Ibu, alih-alih saya mau membicarakan terkait dengan apa yang diperlakukan atau apa yang dilakukan oleh
orang Taurat dan ahli Farisi terhadap perempuan yang kedapatan zina, saya mau menyampaikan kepada kita semua terkait dengan doa saja. Perenungan APP minggu yang kedua. Masih lupa? Masih. Perenungan APP kita yang kedua. Semoga masih lupa apa bisa diingatkan pagi hari. Nah, kita bicara tentang doa. Nah, Bapak Ibu para saudara-saudara, kalau kita ditanya sembahyang itu apa toh? Atau doa itu apa toh? Kata-kata atau penjelasan, identifikasi, penjelasan yang sering kali kita dengar adalah kata-kata ini saja. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, benar-benar begitu. Tetapi ternyata kalau kita membuka-buka buku ajaran gereja Katolik, tidak ada itu tulisan berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak tertulis seperti itu, tidak ada tertulis. Itu dalam kamus bahasa Indonesia, ya, seperti itu. Tetapi kalau dalam tradisi gereja Katolik enggak. Karena apa? Doa itu rupanya penjelasannya hanya ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu para saudara-saudara, doa itu berarti menyatakan iman. Doa itu berarti mengatakan Tuhan, aku percaya Engkau ada. Bapak Ibu yang ngapunten langkung saya berbicara ini konteksnya pada Anda yang masih beriman ya. Bagi panjenengan yang pengamat yang datang ke sini yang tidak beriman pada Tuhan, apa yang saya katakan ini irrelevan, yang saya katakan tidak masuk akal. Oke, saya terima kalau yang saya katakan tidak masuk akal. Tetapi bagi Anda yang mengimani Tuhan, maka yang saya katakan ini harus masuk akal. Kalau Anda beriman dan mengatakan yang saya katakan tidak masuk akal, saya tidak tahu lagi apa yang masuk akal, Bapak Ibu. Bagi orang yang beriman, berdoa itu berarti mengakui Tuhan ada. Itu saja. Jadi Gusti nuwun pangapunten, Gusti nuwun menika. Berarti kan dengan berdoa sebetulnya saya mengatakan Tuhan bagiku dia ada. Kecuali kalau kita tidak mengimani Tuhan. Aneh kalau tidak mengimani Tuhan kalau sembahyang. Aneh kan? Karena Tuhan itu namanya tidak mengimani dan percaya dan mungkin dong apa itu namanya berdoa. Itu sama orang yang tidak punya pacar kan tidak akan menghadiahi kembang pada pacarnya. Mosok tidak punya pacar lalu mengatakan aku akan menyanyi kembang yanku dan dia mau orang kan aneh bahwa itu nggak masuk akal. Maka sama doa itu pertama-tama dalam tradisi orang beriman Kristen mengakui Tuhan ada. Maka aku sembahyang, aku percaya Gusti Allah itu pertama. Maka nggak peduli apa itu pengakuannya dengan komunikasi atau enggak, tetapi pertama-tama sembahyang itu mengatakan Gusti ini kanggoku ono itu persoalan yang lain. Itu pertama, doa berarti mengakui Tuhan ada. Maka itu yang paling penting, bukan masalah nanti saya diberi rezeki atau tidak, itu persoalan berikutnya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, selain mengakui Tuhan ada, doa itu arti yang kedua adalah mengangkat semua rasa perasaan, gejolak hati, pikiran kepadanya. Artinya apa mengangkat rasa perasaan, gejolak hati kepadanya? Artinya Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kita itu sebetulnya dalam tradisi kekatolikan kita diajar untuk menyampaikan jadi sing lagi dirasake itu apa. Jadi kalau sekarang kita sedang kepanasan, kita berdoa saja pada Tuhan, Tuhan saya kepanasan di dalam gereja. Itu doa yang masuk akal dan membumi, itu saja. Atau kalau Anda yang pemudik sore hari ini akan pulang, lalu antara dia dan tidak maju Maxelni, nengkok macet dan macam-macam, lalu doanya sederhana saja. Gusti Tuhan saya galau, orang kali kok senepis nganggur gawe, ning kali kok tetap macet, itu sembahyang Bapak Ibu. Jadi sembahyang itu menyatakan apa yang menjadi gundah-gulana hati dan pikiran saya. Maka dengan demikian Bapak Ibu para saudara-saudara, rentetan selanjutnya adalah kalau kita tahu berdoa itu berarti mengatakan aku percaya Tuhan ada. Yang berikutnya mengutarakan apa yang menjadi rasa hati dan pikiran saya. Maka dengan demikian tidak ada lagi orang yang boleh mengatakan ketika diutus untuk sembahyang, Pak sembahyang Pak, Bu sembahyang, Mas sembahyang, Dia sembahyang. Lalu ada yang berkata aku
aku raiso sembahyang, tidak bisa. Itu juga enggak masuk akal. Nanti kalau panjenengan didhawuhi sembahyang lalu Anda mengatakan aku raiso sembahyang, maka Anda mengatakan saat itu Anda tidak punya hati. Saat itu kalau Anda mengatakan didhawuhi sembahyang, Mas sembahyang, aku raiso sembahyang, oh berarti Anda mengatakan aku randuwe pikiran. Itu tuh saudara-saudara, karena doa itu gagasan pertama, gagasan yang diajarkan oleh tradisi gereja Katolik menyampaikan apa yang menjadi pergulatan rasa perasaan hati dan pikiran. Maka kalau kita disuruh sembahyang kalau tidak bisa sembahyang, artinya kita tidak punya pikiran, tidak punya hati. Tapi karena tidak punya pikiran kok bisa hidup, tidak punya hati kok masih hidup, itu kan aneh. Maka itu yang pertama para saudara. Maka relevansinya untuk kita semua, semoga setelah ini tidak ada orang satupun yang hadir siang hari ini yang didhawuhi sembahyang kok yang alasan ora iso ngomong ya. Pokoknya doa itu menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Maka kalau Anda didhawuhi sembahyang dan tidak bisa merumuskan yang baik, ya katakan saja. Kalau Anda kepepet, ya katakan Tuhan, saya kepepet di ngomong sembahyang para wong sing ngelopo saya. Amin. Selesai. Itu doa yang logis, doa itu karena menyampaikan isi hati. Tuhan, aku mumet nek kon sembahyang. Amin. Selesai. Itu doa yang masuk akal. Apa yang dirasakan? Tidak usah nyakitan. Maka itu benar kata Yesus dalam kutipan yang lain. Kalau berdoa jangan berlete-lete. Gitu. Doa itu secukupnya apa yang menjadi rasa. Itu yang pertama. Jadi tidak hanya sekedar komunikasi dengan Tuhan abstrak dan jelas. Apa itu berdoa? Oh, doa itu berarti bisa mengakui Gusti ada. Lalu yang kedua, doa itu artinya mengutarakan apa yang saya rasakan. Itu doa. Menarik. Maka setelah ini saya tidak mau dengar setiap kali acara didhawuhi sembahyang alasan saya buntet pengen itu hanya mengatakan ora iso sembahyang. Kalau yang mengatakan itu saya mengatakan dengan kesehatan dengan pikiran dan tesih sembahyang. Ora iso sembahyang dengan tesih berarti boten tesih kalau sembahyang. Maka nanti kalau ada yang tidak mau mengatakan, kalau ada yang mengatakan ora iso sembahyang, tolong pikiran dan hatinya ditinggal di rumah terlebih dahulu. Itu bukan penjelasan, tidak bisa sembahyang. Itu yang pertama, apa itu doa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudari dan saudara, dalam tradisi gereja Katolik rupanya kita mengenal ada dua doa pokok. Maka kalau panjenengan misalnya dipuji syukur dan madah bakti, itu rasa-rasanya kategori yang lain, karena doa pokok itu apa? Kemuliaan, aku percaya, Bapa kami, sembah bekti, minulya lan sakitungipun, itu Bapak Ibu. Tetapi dalam tradisi gereja Katolik rupanya kita juga bisa mengenal doa itu hanya doa pokok itu hanya ada dua, nggak usah banyak lupa, dua saja kadang-kadang lupa, maka tidak usah banyak. Nah, dua doa pokok dalam tradisi gereja Katolik itu yang pertama puji syukur. Puji syukur itu kita rayakan bagi panjenengan yang dalam jumlah yang banyak. Biasanya kita berpuji syukurnya setiap hari Minggu. Puji syukur itu artinya Ekaristi. Sembahyang kita model yang pertama adalah Ekaristi. Maka bersyukur itu bukan Gusti matur nuwun awet pasaing andalen, bukan begitu. Tuhan terima kasih karena kami sudah mau beri rezeki. Enggak. Doa model yang pertama adalah Ekaristi. Nah, Ekaristi itu kita bersyukur karena Tuhan ada. Maka sambung dengan arti doa yang pertama. Doa itu mengakui Tuhan ada. Maka Ekaristi itu juga menyatakan Tuhan ada. Tuhan mempersembahkan dirinya. Tuhan mempersembahkan atau membuat roti dari anggur. Itu doa yang pertama. Maka Bapak Ibu nyuwun ngapunten saudara-saudara, dengan demikian saya ingin menegaskan, maka di dalam gereja boleh tidak ada kaji-kaji itu apa? Boleh tidak di gereja ketika misal seperti ini lompat-lompat? Boleh tidak?
Nah sekarang saya tanya, pernah nggak ada sembahyang kalau mencolok? Enggak. Nah Ekaristi itu sembahyang Bapak Ibu. Mula orang-orang yang lumpat-lumpat nggak ada. Maka kalau ada ngomong gereja Katolik ini sembahyang ngomong koyo ngono iki kula buka nganti arep kiamat koyo ngono. Lah Ekaristi sembahyang mau nek konsep ndang-ndang yo lumpat-lumpat jimat-jimat begitu. Maka gagasannya Ekaristi itu doa. Boleh tidak pakai bendekil atau bendekrok atau band apapun. Nah pertanyaannya, Anda bisa tidak dibantu doa dengan bendekrok, bendekil, bendengek dan macam-macam? Kan enggak. Band itu kan untuk goyang pinggul gitu ya. Maka gagasannya Anda bisa sebutkan sendiri. Maka Ekaristi itu sembahyang. Maka berikutnya, kalau sembahyang boleh dan salam damai sambil cium pipi, cium kanan, cium kening, cium macam-macam, boleh nggak? Nah sekarang pikirkan Bapak Ibu, siapa yang kalau sembahyang kalau lambung-lambungan, ada nggak? Nggak ada. Maka Bapak Ibu dalam Ekaristi pun sama. Sing jenenge salam damai, orang yang mau heboh-hebohan nggak perlu. Cukup hanya tengok kiri kanan depan. Nek sing ditolak orang-orang yo wis rasa dijawel. Iki sembahyang Bapak Ibu, maka orang itu aku noleh kowe ora noleh aku kowe dari jenenge masalah enggak Bapak Ibu ini sembahyang gitu ya. Maka enggak perlu sampai heboh-heboh. Enggak. Ekaristi itu doa. Maka kalau iringannya hanya organ masih lumayan. Organ itu hanya iringan. Maka kalau tidak ada organis, tidak merendahkan organis loh ya. Tetapi kalau tidak ada organis, bisa tetap jalan. Ngomong jenengan itu nanti jalanin jenengan sembahyang kalau main organ. Lah boten dong, maka enggak apa-apa. Maka besok kalau tidak ada organis, ya enggak apa-apa. Sing penting sama diri deh. Nek macet, ambil boten apa-apa. Wong awake dhewe sembahyang sok-sok nggih sasar, susur gitu Bapak Ibu. Ekaristi sembahyang, maka orang melumpat-lumpat rasa-rasanya juga kurang masuk. Akal sih kurang masuk di hati. Sembahyang kok jiwa, pencet keselingkuh itu Ekaristi. Maka itu doa kita lihat pertama perasaan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudara-saudara, doa pokok yang kedua itu doa permohonan. Nah ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan doa permohonan, lalu yang terbersih di kepala apa Pak? Mohon rezeki, mohon tidak di PHK, mohon keterima pekerjaan, lalu mohon dapat istri suami yang sesuai dengan apa? Lalu mendapat anak yang berbakti, mendapat orang tua yang berbakti, itu permohonan kita loh. Minta supaya pastornya berbakti pada umat, itu doa-doa. Nah Bapak Ibu para saudara-saudara, rasanya permohonan itu nggak salah tetapi kurang pas. Mengapa? Dalam tradisi gereja Katolik, permohonan pertama yang harus kita lakukan itu sama seperti bacaan-bacaan hari ini, yaitu mohon pangapunten saking Gusti Allah. Maka itu permohonan pertama. Gusti kawula yang sekeng, Gusti kawula yang dosa, nyuwun pangapunten. Itu permohonan pertama. Itu jenis permohonan pertama. Lalu permohonan yang kedua Bapak Ibu, kita semua tahu Bapak Ibu, bibir mulo bukan zaman sampai kiamat. Urip awake dhewe niku mesti ngadepi persoalan. Itu gagasan. Maka doa gereja Katolik itu yang kedua mohonnya apa? Bukan mohon supaya masalah hilang, penyakit hilang, atau apapun hilang ya. Tetapi kita mohon supaya Gusti nyuwun kegiatan gitu saja. Tuhan mohon kekuatan besok kalau di PHK saya masih bisa ngekek-ngekek. Tuhan mohon kekuatan kalau saya dapat menantu yang menjengkelkan, saya tetap ngekek-ngekek gitu aja. Gusti nyuwun kegiatan kalau besok saya dapat suami atau istri yang menjengkelin, ya semoga saya tetap ngekek-ngekek gitu aja. Itu doa permohonan yang kedua. Amin. Yes, ya. Maka dua hal Bapak Ibu, doa sekarang kita harus tahu. Doa itu mengatakan kalau kita berdoa berarti kita mengatakan Tuhan masih ada. Relevan bagi orang yang beriman. Yang Anda yang mungkin ada yang mulai sedikit kurang beriman, maka yang saya katakan pasti salah dan saya terima yang saya katakan salah. Tetapi bagi yang Anda beriman, bagi Anda yang beriman, tidak bisa mengatakan ini salah. Karena kalau kita berdoa berarti menandaikan Tuhan itu saya iman. Yang kedua, Tuhan sembahyang itu rasa kangelan Bapak Ibu. Jangan tapi ada alasan saya sembahyang. Sembahyang itu sederhana.
mengatakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apapun itu dikatakan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, sembahyang kita ada dua model. Model yang pertama yang paling utama adalah Ekaristi. Ekaristi itu doa. Maka kalau Ekaristi itu doa, maka kita tahu dalam doa apa yang perlu ada di sana dan apa yang perlu dijauhkan dari sana, gitu ya. Lalu yang berikutnya doa yang kedua adalah doa permohonan. Bukan pertama-tama minta segala macam, tetapi pertama-tama minta ampun dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Semoga nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin.